teman-teman kita sedang turun, maka datanglah ke Masjid Nabawi untuk beribadah. Karena duduk di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlognya Sarah Moza. Selamat bergabung dan terima kasih banyak untuk semuanya yang selalu mendukung channel aku dengan like, subscribe, dan komennya. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, dan digampangkan rezekinya. Alhamdulillah di Ramadan keempat ya. Sekarang saya mau berbuka puasa di kedutaan ya, di rumahnya Pak Konjen nih. Kita akan berbuka puasa bersama dan saya sebagai wakil dari organisasi Garda. Kita itu diundangnya cuma 2 orang katanya, perwakilan seperti itu, dan saya juga free seperti itu ya. Dan kita akan lihat seperti apa sih buka puasanya di kedutaan kita yang ada di daerah Jeddah. Nah, ini kita baru keluar dari rumah ya, baru turun gunung. Jadi rumah saya itu dekat dengan stasiun kereta listrik yang di Sulemania. Jadi saya kalau mau naik kereta itu tinggal turun gunung aja gitu. Jadi karena posisi saya di daerah ketinggian seperti itu, jadi turun gunung. Nah, sebelah kanan ini stasiun kereta listrik stasiun Haramen ya. Tuh stasiunnya. Jadi deket sekali ya saya ke stasiun kereta dari rumah. Tetapi untuk ke kedutaan saya 20 menitan ya. Bukan kedutaan sih, kalau ke KJRI-nya saya 10 menit dan untuk ke rumah Pak Konjennya 20 menitan seperti itu. Karena arahnya jalan yang ke airport ya. Kalau rumah Pak Konjen itu di daerah Tahlia namanya, seperti itu. Atau disebutnya Bed Konsul. Nah, perjalanan di Jeddah ini untuk yang pernah singgah atau pernah mukim di Jeddah, semoga bisa mengobati rasa kangennya. Ini yang tadinya tanah kosong sekarang sudah penuh dengan apartemen baru. Dan sebelah kiri masih belum dibangun ya, yang sudah digusur, daerah Sarafia namanya. Dan ini mall paling tua, ini Mall Mahmud Said. Dan di depan itu ada bendera terbesar, ikon Jeddah juga. Dan ini sebelah kanan ini apartemen lama, katanya pernah menjadi pengungsian Palestina sebelum saya datang ke Saudi. Nah, ini apartemen paling lama ini, tapi kokoh Masya Allah. Daerah Sarapia namanya. Sarapia itu kanan kiri ini Sarapia, dan ke kiri itu ke Bagdadia dan ke Pasar Balad ya, Corniche Balad. Di depan itu ada yang jembatan itu nanti ke Balad itu tapi yang sebelah depannya ke Balad Corniche. Yang pernah berumroh, berhaji, atau pernah mukimin, ataupun sekedar penonton YouTuber Arab menyimak postingan-postingan dari Saudi pasti akan paham. Nah, ini underpass ini kalau banjir selalu penuh di sini. Penuhnya itu bukan penuh yang cuma berita hoak ya. Saya pernah posting yang sedang disedot airnya waktu banjir, dan jalanan tutup total. Nah, sebelah kanan dipampang Raja dan Putra Mahkota. Ini daerah Ruwais sebelah kanan ke dalam, tembus ke Jalan Madinah Road. Nah, ini bendera terbesar, ini ikon Jeddah. Ini bundarannya ini bagus ini kalau dilihat dari atas. Jadi bawahnya itu
kalau malam itu pakai lampu laser, dan dia itu dicat itu membentuk pohon korma bawahnya itu. Seperti itu. Entah cat, entah karpet ya. Nanti saya akan cari informasi dan saya pastikan videokan kembali. Nah, ini yang bentuk pohon korma ini nih lampu sebenarnya mah. Jadi tiang-tiang lampu. Bagus ya, seperti bentuk korma. Ini kalau hari kemerdekaan ini dikasih bendera juga. Ataupun ada pejabat-pejabat dari luar negeri dikasih bendera seperti bendera negara tersebut ya, seperti bendera pejabat yang sedang datang. Dan jalan ini jalan King, jadi disebutnya jalan Tariq Malik ya. Ini menuju airport lurus. Jadi ini kalau ada pejabat itu di jalan ini ditutup ya. Jadi dikhususkan untuk para pejabat lewat, setelah lewat nanti dibuka lagi. Jadi ditutup untuk umum seperti itu. Dan ini di lampu-lampu ini, di tiang-tiang lampu ini dipasang tuh bendera. Kalau pejabat Indonesia atau raja Indonesia yang sedang berkunjung, jadi dipasang tuh bendera Indonesia. Pokoknya setiap negara apapun itu yang sedang berkunjung pasti akan dipasang. Jadi kalau ada kunjungan kenegaraan seperti itu ya. Itu informasi juga ya, selain Haramain, Madinah, Mekah, juga ada informasi yang sambil kita jalan nih. Saya seneng kalau ngobrol di jalan seperti ini, sambil edukasi, sambil sharing informasi seperti itu. Karena saya itu pengen video saya itu yang suatu saat saya tonton itu banyak manfaatnya, atau untuk anak keluarga, untuk para follower saya, subscriber saya. Nah, kita udah sampai ya. Baru sampai, ini udah jam 6 tapi insya Allah tidak kesiangan. Rumahnya seperti Minangkabau. Dan ini pendopo seperti rumah Jogja. Ternyata sudah. Sibuk pertama. Nah, ibu-ibunya cuma 2 baris ya. Kebanyakan ibu-ibu konsul saja ya yang hadir. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, ini makanannya nasi box rupanya ya, meskipun dari restoran. Biasanya prasmanan ya, tapi ini mungkin lebih praktis. Jadi pakai nasi box. Sepertinya seperti ini situasi buka puasa di kedutaan ya. Silakan kepada petugas konstruksi untuk mengatur.
hari ini akan disampaikan oleh Dr. Afiful Bahri Alizahar. Sebelum menyampaikan tausiahnya akan kami bacakan CV dari beliau, yaitu beliau menyelesaikan S1-nya di University of Madinah jurusan dakwah, kemudian S2 dan S3 juga di University of Madinah jurusan Akidah. Dan pada saat ini beliau mengisi kajian Islam atau tausiah di Masjid Nabawi pada setiap hari pada maghrib. Itu kalau hari biasa. Kemudian kalau bulan Ramadan beliau mengisi pada setiap hari, waktunya adalah pada asar. Barangkali di antara jamaah akan mengikuti kajian tersebut, dipersilakan. Untuk selanjutnya persilakan kami Bapak Dr. Yusuf, kami persilakan. Olah-olah iman kita sedang turun, maka datanglah ke Masjid Nabawi untuk beribadah. Karena duduk di dalam Masjid Nabawi berbeda dengan duduk di Masjidil Haram. Iya, secara umum Masjid Haram itu mulia secara umum. Tapi apabila kita lihat ada beberapa poin yang menunjukkan bagaimana Masjid Nabawi itu mulia sekali. Dan salah satunya adalah masalah iman. Nabi yang menyebutkan, innal imana la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizul hayat ila juhriha. Iman itu markasnya di mana? Di Madinah. Nabi yang menyebut demikian. Iman markasnya di Madinah. Artinya kalau kita merasa iman kita lemah, maka jawabannya kita pergi ke Madinah, Masjid Nabawi. Hanya saja biasanya kan kalau kita pergi ke Madinah kan cuma pergi ke makan nasi aja kan, syawaya. Kita lupa duduk lama-lama di dalam Masjid Nabawi. Itu masalahnya. Kalau iman, kalau duduk di Masjid Nabawi hanya untuk sholat, di masjid-masjid manapun kita bisa sholat. Tapi duduk merenung, duduk di Masjid Nabawi, kita bayangkan di sini Nabi di sini, rumahnya di sini, jasadnya di sini, kita menjadi tetangga Nabi. Makanya mereka yang datang ke kota Madinah berarti mereka sedang bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan muncul ruh-ruh keimanan. Oh, Nabi berada di samping saya. Dikala dia berada merasakan Nabi di sampingnya, maka dia pun mulai tertarik untuk melakukan ibadah. Disitulah dia berdoa, disitulah dia sholat, disitulah berzikir, disitulah baca Quran. Maka salah satu motivasinya baca kitab yang ada di tadi ya, karena di situ salah satunya namanya adalah Darul Iman, yang pada akhirnya kami membahas tentang masalah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena iman itu banyak caranya. Salah satunya mengenal Nabi, bagaimana wafatnya Nabi, bagaimana perjuangannya Nabi. Kita akan tahu ternyata ini satu contoh saja. Mohon maaf ya. Di dalam hadis Aisyah, Aisyah pernah meminta kepada Nabi, ya Rasulullah doakan saya. Maka Nabi berdoa, ya Allah ampunkan Aisyah, ampunkan dosanya. Setelah Nabi berdoa secara cepat saja, maka Aisyah tertawa tersenyum. Ya Rasulullah, Nabi bertanya, ya Aisyah, apakah engkau bahagia dengan doaku? Iya, aku bahagia. Apa kata Nabi? Doa yang aku panjatkan kepada Allah untukmu, doa itulah yang aku panjatkan kepada Allah setiap hari untuk umatku. Setiap hari Nabi berdoa kepada kita. Kita saja lupa berdoa untuk diri kita setiap hari. Bisa dipahami maknanya? Begitulah sayangnya Nabi. Sehingga di antara bentuk kita cinta kepada Nabi, terutama kita yang ada di sini, di Jeddah ini kan tidak jauh dari Madinah. Salah satu perjalanan rohani yang akan menambah keimanan adalah Madinah. Berziarah ke kuburan Nabi, duduk di sana sambil mempelajari sejarah Nabi. Iman pun akan bertambah dikala kita mendengarkan cerita-cerita yang indah. Sebenarnya banyak jawabannya ya, tapi kami meringkas begitu saja. Salah satunya sesuai dengan fakta yang ada sekarang ini, artinya momen kita berada di Jeddah tidak jauh dari Madinah. Madinah itulah yang menambah keimanan sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu kita tidak terlalu banyak ya. Baik.